3. Ya, menyambut sidang raya ke-16 yang akan berlangsung di Nias November 2014 yang akan datang, mau tidak mau kita harus kilas balik 5 tahun terakhir ini atau 4 tahun terakhir ini persisnya perjalanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir ini, gereja-gereja di Indonesia melalui PGI paling tidak memahami sedikitnya 4 isu yang selalu mengemuka dalam pengimplementasian program-program PGI. Yang pertama adalah masalah kemiskinan yang masih terus menjadi problem kita. Betul bahwa ada pertumbuhan ekonomi, tetapi signifikansi pertumbuhan ekonomi itu atau gaungnya dalam kehidupan konkret masyarakat masih jauh sekali. Di mana-mana kita masih menyaksikan kemiskinan yang melilit masyarakat, kesehatan, pendidikan makin sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat kita. Apalagi di beberapa pedesaan kita melihat hampir-hampir negara ini seolah-olah tidak berbuat apa-apa bagi pembangunan di sana. Jadi masalah kemiskinan masih terus. Yang kedua terkait dengan ini adalah juga ketidakadilan. Tadi saya katakan pertumbuhan ekonomi, gaungnya nggak terasa dalam kehidupan masyarakat, itu juga akibat dari ketidakadilan yang bersumber pertama-tama terutama dari kebijakan negara yang nampaknya tidak pro terhadap rakyat, tapi lebih pro kepada pertumbuhan ekonomi, dan itu berarti pro kepada para kapitalis gitu. Nah ini juga ketidakadilan. Akhirnya akses terhadap sumber daya itu ada di tangan sekelompok orang, sementara yang lain terpinggirkan. Nah, ketidakadilan semacam ini juga akibat akses yang berlebihan terhadap kelompok tertentu makin menyuburkan korupsi di negara ini, yang pada gilirannya kembali lagi makin mempertebal yang pertama tadi, kemiskinan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita menyaksikan kecenderungan makin berkembangnya radikalisme, terutama radikalisme agama. Berbagai studi dan penelitian menunjukkan ini. Radikalisme ini muncul dengan berbagai bentuk kekerasan, pemaksaan kehendak, dari mulai awalnya kelompok-kelompok agama, tetapi sekarang kita melihat para pelajar pun sudah dijejali dengan pemikiran radikalisme ini. Dan ini menginfiltrasi kepada semua, saya berani katakan juga menginfiltrasi negara. Karena terbukti negara diam saja ketika kelompok-kelompok ini bahkan menggugah Pancasila. Yang ketiga dan keempat adalah kita menyaksikan makin hancurnya alam semesta ini, khususnya di Indonesia, dengan eksploitasi alam yang berlebihan. Kita melihat tambang, kebun, pengeksplorasian alam yang melebihi batas-batas ketika alam ini diciptakan oleh Tuhan. Kerusakan, sungguh-sungguh kerusakan alam yang luar biasa. Nah, keempat isu ini kita lihat selama 4 tahun terakhir ini. Dan menurut kami di MPH PGI, kita merasa persoalan 5 tahun ke depan ini masih akan mewarnai perjalanan gereja-gereja di Indonesia. Atas dasar itulah sidang raya yang akan datang kita dorong untuk mengadres keempat isu ini minimal, di luar isu-isu yang lain. Itu sebabnya secara khusus subtema sidang raya yang akan datang adalah gereja-gereja bersama-sama mengatasi keempat isu ini. Ini dimunculkan dalam subtema. Kalau kita lihat keempat isu ini yang menjadi samudra raya gereja-gereja di Indonesia selama 4 tahun ini, dan yang kita duga 5 tahun ke depan masih ini juga. Inilah samudra raya yang dihadapi oleh gereja-gereja. Dari tema ini Tuhan mengangkat kita dari samudra raya, berarti Tuhan mengangkat gereja-gereja dan bangsa Indonesia dari persoalan ini. Tentu kalau kita menganggap ini tema Tuhan mengangkat kita dari samudra raya, di dalamnya ada komitmen selain harapan. Komitmen untuk bersama-sama gereja-gereja di Indonesia sungguh-sungguh mengajak bangsa ini keluar dari keempat masalah ini. Kalau tidak, percuma kita merumuskan tema Tuhan telah mengangkat kita dari samudra raya, tetapi membiarkan rakyat dan bangsa Indonesia diporak-porandakan oleh isu-isu yang keempat isu yang samudra raya ini. Ini harapan, tetapi ini juga komitmen bersama gereja-gereja di Indonesia.